warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik dan kakak kelas 789. Gimana nih puasanya? Ya pastinya harus semangat sampai akhir. Walaupun sedang menjalani puasa, kita harus tetap semangat dan jangan malas-malasan ya. Amin. Nah, ngomongin tentang puasa, pasti identik dengan berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan menambah amalan. Salah satu cara untuk menambah amalan di bulan Ramadan adalah menuntut ilmu yang bermanfaat di bulan Ramadan. Karena selain dapat memperkaya informasi, menuntut ilmu juga merupakan kewajiban dari setiap muslim. Dan di pesantren Ramadan kali ini, guru PAI kita sekaligus pembina santri yaitu Pak Iksan Sunario SPDI akan memberikan materi tentang ilmu adalah pemimpin amalan. Pak Iksan Sunario, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Para alim, para ulama yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu SMP Negeri 1 dari Jaksa, baik dari guru maupun karyawan yang kami hormati, serta anak-anak semuanya siswa SMP Negeri 1 dari Jaksa yang saat ini melaksanakan puasa Ramadan, semuanya yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama dengan keluarga masing-masing di rumah masing-masing, tetapi dalam acara yang mubarak, yakni pesantren Ramadan SMP Negeri 1 dari Jaksa tahun 2021. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya fitini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Mbak Aska dan anak-anak semuanya, pagi hari ini tema kita, dakwah kita adalah tentang ilmu adalah pemimpin amalan. Tentu anak-anak sudah tahu selama ini mulai dari anak-anak lahir sampai sebesar ini tentunya adalah berusaha untuk mencari ilmu. Nah, makanya dulu disebutkan bahwa ibu itu adalah sekolah pertama bagi setiap manusia. Bahaskan juga gitu ya. Iya. Pelajaran ilmu pertama yang diambil ataupun dipelajari tentunya dari seorang ibu, seorang ayah dan keluarga yang ketika kita lahir kita dibimbing dan diajar oleh mereka. Makanya sehingga kita bisa berdiri, bisa berbicara, bisa menulis dan membaca di awal-awal itu. Sebelum kita masuk sekolah tentunya ada pendidikan di keluarga. Nah, itu tentang ilmu. Sampai nanti anak-anak setelah siap untuk sekolah PAUD, maka ada sekolah PAUD. Ketika siap sekolah TK, disekolahkan ke TK. Kemudian SD atau MI, kemudian ada SMP. Nah, sampai saat ini tentunya anak-anak punya impian, cita-cita untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu Mbak Aska ya? Iya. Kalau Mbak Aska nanti setelah dari SMP melanjutkan kemana? Ke SMA. Ke SMA. Nah, semacam itu berarti ilmu itu selalu diraih dan dikejar karena saking pentingnya. Kemudian kalau kita memahami amal sekarang, tadi tentang ilmu tentunya Mbak Aska sudah paham ya. Ya, ilmu itu banyak sekali ya. Kita tahu bahwa pelajaran sendiri itu di SMP sendiri ada banyak. Di antaranya adalah tentang ilmu agama. Nah, sekarang tentang amal. Amal itu yang bagaimana sih? Ternyata amal itu adalah yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan.
Termasuk kalau dalam Islam itu kan ada amalan, misalnya ada rukun Islam ya Mbak Aska ya. Kemudian ada apa namanya, syahadat, ada sholat, ada zakat, itu contoh amalan dalam Islam. Tapi dalam berkehidupan juga banyak tentunya. Kita juga punya amalan di rumah ya, meskipun itu di keluarga maupun di sekolah. Amalan itu adalah tentang perbuatan. Jadi misalnya kita ada jadwal piket, kita membersihkan ruangan kelas, itu juga bentuk dari amalan. Nah, sekarang korelasinya antara ilmu dengan amalan, itu keduanya harus nyambung Mbak Aska. Misalnya gini, Mbak Aska ini nanti setelah lulus SMP kan di SMA. Kemudian setelah di SMA nanti melanjutkan ke kuliah. Kira-kira kalau kuliah jurusan yang diambil jurusan apa? Insya Allah kalau sanggup dokter. Dokter misalnya. Nah, misalnya ilmu yang dikejar Mbak Aska ini adalah dokter, berarti dia kuliahnya atau mengejar ilmunya adalah tentang kedokteran. Tidak mungkin Mbak Aska ini kuliah di dokter, tapi belajarnya itu misalnya kuliahnya adalah tentang teknik mesin. Kan gak nyambung. Saatnya menyuntik malah dibawakan bor listrik, nong. Nanti kan pasiennya lari. Ada apalagi banyak hal kegiatan lah. Makanya antara ilmu dengan amal ini harus saling berkorelasi. Nah, itu di awal. Sekarang kita masuk pada pembahasan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pernah mengatakan, al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Yang artinya ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Jadi orang itu harus punya ilmu dulu, baru dia bisa mempraktekkan. Misalnya kita menjadi guru, harus belajar keguruan dulu, baru bisa menjadi guru. Misalnya anak-anak nanti menjadi imam sholat, harus bisa sholat dulu, baru bisa menjadi imam. Tidak lucu kan kalau belum bisa sholat kok sudah menjadi imam. Bingung dia Mbak Aska. Pertama ini bacaannya apa, setelah ini apa, kan tidak bisa. Makanya sebelum kita berbuat, kita harus mencari ilmu dulu. Nah, ini ada sepenggal kisah, cerita misalnya. Di sebuah masjid yang jauh di sana, kira-kira masjid di Neptunus Mbak Aska. Jauh ya? Jauh sekali. Kalau ini di mana ini? Ini di bumi. Oh, di bumi ya. Saya soalnya baru 3 hari di sini. Sebelumnya saya di Pluto. Nah, misalnya ada sebuah masjid di sana. Kebetulan ceritanya ini, di sana ada 2 orang yang sedang melaksanakan ibadah Mas. Sebut saja yang satu namanya Mas Nanang, yang satu namanya Mbak Sita. Mereka berdua sedang melaksanakan ibadah di masjid itu. Kebetulan saya lewat. Karena saya lewat kan, saya mau masuk ke masjid. Kok ada masjid ini ada 2 orang yang sedang sholat, yang satu di bagian kiri, yang satu di bagian kanan, ini ada apa? Setelah saya masuk masjid, saya shock. Kamu nggak tanya kenapa? Enggak. Kamu take ya. Saya shock ya, shock sekali. Kenapa di masjid itu ketika ada orang sholat itu kan, ada banyak setan yang mengganggu. Nah, yang Mbak Sita tadi itu diganggu banyak sekali setan, yang Mas Nanang tanpa ada pengganggunya. Jadi Mas Nanang itu tidak ada pengganggunya, Mbak Sita itu setannya banyak. Kan saya shock. Saya mau mendekat, kan saya enggan lah, sungkan gitu. Akhirnya saya menunggu di luar saja lah. Akhirnya para setan itu keluar. Nah, setelah keluar, saya mau wawancara gitu. Akhirnya saya wawancarai, Pak Setan, Mbak Setan, iya Mas, ada apa? Kenapa tadi pada saat ada 2 orang sholat, yang satu tidak diganggu, yang satu kok diganggu? Ternyata dia menjawab seperti ini.
yang Mbak Sita itu saya ganggu. Bahkan pengganggunya saya ambilkan dari pengganggu yang profesional. Ya nak corone Amerika itu apa? FBI ya. Pengganggu yang profesional supaya sholatnya Mbak Sita itu tidak sah. Kenapa seperti itu? Karena Mbak Sita itu dia orang yang berilmu, paham cara sholat dan lain sebagainya. Berbeda dengan Mas Nanang. Kenapa kok tidak diganggu? Lah dia tidak diganggu saja sholatnya mesti salah kok. Apalagi diganggu. Apalagi diganggu. Ternyata setan itu pilih-pilih. Makanya beruntunglah orang yang bodoh ya. bukan seperti itu. Nah, itu sepenggal kisah yang perlu kita tahu. Ternyata orang yang pandai itu memang menjadi incaran para setan. Tetapi kita harus, nah sekali lagi harus tetap menjaga iman dan takwa kita ya. Amin Allahumma amin. Nah, itu sepenggal kisah. Nah, kita lanjut. Apa intisari dari kisah yang kita bawakan tadi? Nah, intinya kita itu memang harus berilmu. Supaya apa? Supaya amalan-amalan yang kita lakukan itu bisa mencapai target kemanfaatan, Mbak Aska. Misalnya kan gini, sholat itu berpahala apa tidak? Berpahala kan? Itu kalau sholatnya benar, ya kan? Iya. Kalau sholatnya tidak benar kan wallahu alam. Misalnya kan kayak gitu. Kita sama-sama bekerja misalnya. Bekerja itu kan ada target yang dikejar. Misalnya kita itu membuat bangunan misalnya. Dalam satu hari kan ditargetkan itu 2 meter. Tapi ternyata pekerjaan bagi orang yang tidak berilmu 1 hari itu baru 1. Baik, berikutnya kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Hidupnya seorang pemuda itu harus dengan ilmu dan ketakwaan. Itu katanya Mbak Aska. Jadi pemuda itu dikatakan hidup itu kalau dia berilmu dan bertakwa. Sehingga cara Jawa itu dikatakan nak kamu tidak berilmu dan tidak bertakwa berarti seperti pemuda yang mati. Cara luweh lorune, ini bahasanya campur-campur ya. Iya. Itu wujuduhu ka'adamihi. Keberadaanmu itu seperti ketidakadaanmu. Wong ra kanggo. Kira-kira semacam itu. Makanya ketika kita mau menjadi pemuda, apalagi pemuda Spensari, nah, kan harus kondiang ya. Di luar sana kan harus kondiang. Makanya kita harus mampu banyak hal. Kita harus bisa memahami banyak ilmu. Nah, itu pentingnya ilmu. Nah, sekarang kita masuk pada keutamaan luar biasa dari ilmu syar'i. Ternyata gini Mbak Aska, ilmu itu kan ada ilmu agama, ada ilmu umum. Saya bagi 2 saja ya. Jadi ilmu agama dengan ilmu umum. Contoh ilmu agama adalah apa? Ya semacam ilmu tentang memahami keagamaan. Karena kita adalah agama Islam, maka ya kita itu mengkiblatnya adalah ke para nabi, para rasul, para tabi'in, kemudian sampai sekarang para kiai dan para santri. Tetapi kalau ilmu umum contohnya kan macam-macam. Kalau tentang kesehatan namanya nanti dokter. Kalau tentang bangunan nanti ke insinyur. Kalau ke pertanian berarti nanti ke petani dan lain sebagainya. Itu juga sama pentingnya. Tetapi sekarang kita masuk pada ilmu agamanya atau ilmu syar'inya. Kenapa bisa sepenting itu untuk mempelajari ilmu? Nah, yang pertama adalah alasan kenapa ilmu syar'i menjadi penting. Ini sambil dicatat ya Mbak Aska ya. Karena setiap ceramah nantinya pasti ada ringkasan yang harus dikumpulkan dari siswa-siswi. Ini makanya setiap ceramah juga harus tetap mencatat supaya nanti bisa menceritakan kembali intisari yang disampaikan. Nah,
Dan yang pertama, alasannya kenapa kita harus berilmu itu karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di akhirat dan di dunia. Jadi Allah itu berjanji akan meninggikan derajat orang yang berilmu itu tidak hanya di akhirat saja, Mbak Aska, tapi juga di dunia. Nah, makanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, itu keterangan Allah, itu janji Allah bahwa kita sebagai muslim, orang Islam, nah, tentunya harus giat untuk mencapai memperoleh ilmu gitu Mas kayak, supaya kita di dunia juga diberi derajat dan nanti di akhirat juga diberi derajat oleh Allah SWT. Itu alasan pertama. Sekarang kita gini aja. Misalnya ini sama-sama Mbak Aska ini misalnya sama Pak Iksan ini satu letting sekolah misalnya. Amin. Kok amin? Kita beda jauh kali ya. Mudahan saya. Misalnya saya dengan Mbak Aska ini satu letting sekolah, kira-kira semacam itu. Lah Pak Iksan kebetulan kan menjadi guru. Nah, kira-kira Mbak Aska kira-kira tadi jadi dokter ya. Nah, kira-kira guru sama dokter itu lebih mulia mana? Mulia dua-duanya. Nggak mau kalah ya. Kira-kira doanya lebih banyak mana? Guru. Lebih banyak guru ya. Karena guru itu muridnya kan banyak. Kalau dokter kan pasiennya kan berkurang karena pasienmu kan lama-kelamaan akan meninggal. Jangan gitu. Oh enggak ya. Intinya sama lah. Kalau dokter sama misalnya guru hampir sama. Kita ambil contoh misalnya Mbak Aska ini jadi ibu rumah tangga biasa. Misalnya, jangan marah ya. Kira-kira kan keutamaannya kan tentunya lebih utama guru daripada orang tua biasa ya kan? Iya. Nah, contohnya semacam itu. Makanya anak-anak harus berlomba-lomba supaya nanti dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat harus bisa berilmu supaya derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang berilmu adalah cahaya yang banyak dimanfaatkan manusia untuk urusan agama dan dunia. Ternyata begini, kalau kita itu punya ilmu, kita itu seperti halnya bintang yang bersinar. Ini Mbak Aska perlu tahu. Dulu di Jawa itu ada yang namanya Wali Songo. Iya, tahu. Pernah mendengar ya? Iya, pernah. Nah, di antaranya ada Sunan Gresik, yang paling dekat ini Sunan Muria, Sunan Kudus, yang ada di Demak Sunan Kalijaga, misalnya kan gitu. Itu adalah contoh-contoh bintang yang bersinar di tanah Jawa. Kenapa bersinar? Karena keberadaan Islam saat itu adalah tergantung dan karena jasa-jasa mereka semuanya, termasuk kita. Aska ketika lahir sudah menjadi orang Islam? Nggak tahu ya. Ya kita tahu. Kamu tahu Islam umur berapa? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Kamu ini agamamu apa toh? Islam. Islam ya. Islam jadi-jadian ternyata. Jadi kita itu kan menganut agama Islam itu karena kelahiran kita, orang tua kita itu orang Islam, ya kan seperti itu? Iya. Ya karena keturunan lah. Jadi Islam karena garis keturunan lah. Dahulu kala yang mengislamkan itu adalah para wali. Makanya beliau-beliau ini adalah menjadi bintang yang selalu bersinar. Makanya sampai sekarang pun para peziarah itu tidak pernah lengah waktu. Apalagi di musim-musim bulan religi semacam ini tentu akan selalu ditingkatkan. Nah, itu contohnya. Kenapa bisa menerangi? Karena beliau-beliau ini bisa membantu
masyarakat untuk menemukan jalannya, untuk menemukan hidayah bahasa. Nah, ini ada setinggal kisah. Ya, dulu itu ada jawara luar biasa. Jawara tahu bahasa ya? Iya tahu. Jawara itu bayangno gede dhuwur, ganteng ora ganteng. Gede dhuwur ireng, modeni, swangar. Nah, kayak gitu. Jadi ada jawara namanya Mas Arga. Kayak adik Mas Pangeran. Jawara itu namanya Mas Arga, dia itu sudah mencapai rekor pembunuhan 99 kali. Bayangno enggak sih? Jadi dia itu adalah orang pemuda geng rampok yang sudah membunuh orang sampai 99 kali. Nah, suatu ketika dumadaan, entah terkena angin puting beliung atau badai Larasati, entah itu badai Syahrini, akhirnya dia itu terbesit dalam pikirannya untuk bertaubat. Bisa ya? Kok bisa ya? Kira-kira terus tobatnya ditampa ya Mbak Sa? Ya kalau sungguh-sungguh paling bisa. Oh gitu. Nah, akhirnya dalam sebuah cerita itu Mas Arga tadi mencari seorang kiai di tempat itu. Kebetulan desanya itu desa apa kira-kira Mbak Sa? Desa Barnarjo. Oh yoga, yang di Naruto loh desa apa kira-kira? Konoha. Konoha. Nah, akhirnya Mas Arga itu masuk ke desa Konoha. Nah di sana ternyata ada seorang ustadz, namanya Ustadz Aditya. Setelah masuk di rumah ustadz, Mas Arga bertanya, curhat, Pak Kiai, ini saya namanya Arga, saya ini orang jahat, orang yang pendosa, kemudian saya ingin bertobat. Ustadz ya takon, lho dosamu iku apa kok kowe ngakoni nek iku berdosa? Kula niki pun mateni tiyang niku 99. Woi! Wakalah. Ustadz ya kaget. Kowe ya melu kaget ya? Ya kaget. Nanti coba gitu. Nah, ternyata ustadznya juga shock. Lho, dosa make semono ame tobat niku lek ngapura terus piye? Cara le nyetip iki terus piye? Nah, ustadznya bilang gitu. Karena tidak terima, akhirnya Mas Arga ngamuk, terus jimo kursi, terus diantem kursi jebedet. Ustadz meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi Rajiun. Genap 100 nyawa yang sudah melayang di tangannya. Akhirnya dia putus asa memulai. Nah, dalam perjalanan di Sopan ini Konoha. Sunaga Kure. Wah, Sunaga Kure. Di desa Sunaga Kure ternyata juga ketemu dengan seorang ustadz. Ustadz berikutnya namanya Ustadz Ramadhani. Kamu kenal tadi nama-namanya? Enggak ya, enggak terkenal ya, memang tidak. Akhirnya ketemu sama Ustadz Ramadhani. Ustadz Ramadhani kemudian yo tadi sama mertamu masuk. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Nah Ustadz Ramadhani kira rada lenyeh. Akhirnya tanya Pak Ustadz, kula niki pun mateni ping 100 niki kula ajeng tobat niki saged di ngapura. Wah, yo kamu Mas. Ustadz Ramadhani sambungane, yo kamu mah anggere Gusti Allah ngapura ya terus ilang kabeh dosamu. Iku nek Gusti Allah ngapura. Iso ya? Wah, yo iso. Maka akhirnya Ustadz Ramadhani rasa tiba tani. Nah, ternyata begitu cara menghadapinya. Jadi apa perbedaan ustadz yang pertama sama ustadz yang kedua? Ustadz yang pertama itu ilmunya kurang. Ilmunya kurang, terus yang kedua ilmunya lebih. Oke, itu kalau membahas tentang bab ini betul berarti. Ustadz yang pertama tadi itu mengukur sesuatu dengan ibadah. Jadi wong sholat karo wong mateni iku diukur ibadah. Kira-kira nek wong mateni iku dosane segede pira, nek wong sholat iku segede pira. Sehingga dia memahami bahwa orang itu tadi itu dosanya sangat besar sekali. Lah ustadz yang kedua kan dia tahu bahwa dosa, amal semuanya ini adalah untuk Allah semata. Nah Gusti Allah ngeridani apapun terjadi.
Makanya ilmu itu juga sangat penting. Lah, itu adalah contoh cerita yang kita dengar. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Setelah jawara tadi wis didusi, ada itu namanya mandi taubat, Mbak Asla. Kamu pernah dengar enggak? Enggak, ya ibaratnya kalau orang itu masuk Islam kan nanti dimandikan dulu, disucikan dulu, nanti kemudian dibimbing untuk masuk Islam. Nah, setelah itu Mas Jawara Arga mau pulang, andingnya desa mau terus desa mana? Kumo. Desanya Beli. Akhirnya setelah sampai di desa Kumo tadi, ternyata Allah mengambil nyawa Mas Arga. Orang no angin, orang no topan, ujuk-ujuk ono Avanza liwat mabruk. Akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, malaikat berdatangan. Ono malaikat sing ame nggawa ning gone neraka, ono malaikat sing ame nggawa ning gone swarga. Akhirnya kedua malaikat tarik-tarikan, iki jatahku ora iso, iki mang wis tobat to, iki jatahku. Dosane iki akeh, iki jatahku. Ya kira-kira kayak Mbak Aska karo Mbak Sita nak oyo-oyoan duwe. Akhirnya oyo-oyoan ini mayitnya mau dibawa, orang mayitnya, ruhnya ini mau dibawa ke surga atau neraka. Cara jawabannya ngono singkatnya. Lah singkatnya akhirnya itu diukur dia tadi le tobat itu wis piro, terus le salah piro. Nah singkat cerita ternyata wong sing elek pun ketika jalan kebaikannya lebih panjang maka akhirnya akan masuk surga. Alhamdulillah. Tapi ya juga wong elek loh ya. Ini hanya sepenggal kisah yang kita teladani sisi baiknya. Itu tentang kemanfaatan kita ketika kita menjadi orang yang pandai berilmu, membantu masyarakat untuk memperoleh hidayah. Jadi ojo ngasek masyarakat ini disesatkan, wes sesat malah disesatkan. Nah, makanya kita beri hidayah. Yang ketiga tentang keutamaan ilmu adalah warisan para nabi. Jadi kita itu tidak diwarisi emas permata, Pak Ehsan ora diwarisi mobil. Apa mobil selarang apa kira-kira? Enggak tahu, Pak. Ya mobil Toyota. Apa nasi tiga balapan itu? Enggak tahu. Apa Mas Nana? Enggak tahu, enggak pernah mobil, dia taunya boneka Barbie. Nah, jadi para nabi tidak mewariskan harta dunia, tidak mewariskan rumah mewah, tidak mewariskan apapun, tapi mewariskan ilmu. Itu ilmu yang diwariskan. Makanya kita harus tetap bersyukur karena kita sampai saat ini masih berilmu. Nah, ini ada sepenggal kisah. Dulu itu Nabi Muhammad dalam mengajar ke seluruh sahabatnya itu selalu diterima dengan baik bagi sahabat-sahabatnya. Dan yang paling terkenal diantaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Pernah dengar kisahnya ada? Pernah. Ya, sahabat yang mana yang kamu dengar? Ya nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Jadi ceritanya Ali bin Abi Thalib itu memeluk Islam itu ketika usia kecil Kak Aska. Jadi dia itu termasuk golongan orang yang pertama masuk Islam di usia kecil. Makanya Ali bin Abi Thalib itu selalu ikut pada dakwah-dakwah Nabi. Jadi ketika dihitung, kira-kira kok bab yang disampaikan ini bab sholat. Kalau orang lain mendengar bab sholat itu hanya sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin Ali bin Abi Thalib lebih dari 7 kali. Dan ketika dia mendengarkan pelajaran yang disampaikan Nabi, tidak pernah dia merasa bosan atau merasa tahu ibu. Nah, dia tidak pernah merasa itu. Selalu mendengarkan. Kan beda dengan kalian misalnya. Guru lagi menulis cerita, dengan aneh bu iku wis bu, tanpa basa-basi, itu ndak secara etika ndak baik. Makanya itu Ali itu karena beliau itu saking santun, saking menghormati gurunya, maka semua ilmu yang diwariskan oleh Nabi itu hampir-hampir itu bisa diresap ataupun tersampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Makanya Nabi pernah memberikan keterangan gini,
ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Makanya terus sahabat Pak Ihsan yang namanya Mas Haddad Alwi itu kemudian membuat sebuah syair lagu. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, faman aradal madinah fa alihi babuha, fa alihi babuha. Pernah dengar enggak? Enggak ya? Berarti kamu itu BUDEG ya? Enggak lah. Lah ini tadi kan dengar? Lupa. Oh, suaranya merdu ngene kok gak didengar. Nah, intinya ceritanya ini apa? Nabi Muhammad itu adalah kota ilmu. Aku iki kota ilmu, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, dan Ali adalah pintunya. Jadi nak kowe kepengen tok ilmuku, ora usah marah aku, cukup ning gone Ali iso. Nah, cara saiki misale Mbak Aska iki tak angkat dadi asisten pribadiku. Jadi nak kepengen ketemu aku, ora usah langsung ketemu aku, takok karo dekne. Dia tahu semua jadwalku dari bangun tidur sampai tidur lagi. Contone. Serem ya. Kira-kira semacam itu. Tapi itu tidak terjadi ya. Karena Mbak Aska setia dengan kesendirian apa dengan Mas Naruto. Enggak. Sudah enggak Naruto sekarang? Enggak. Oke. Alhamdulillah sudah apa namanya santet Naruto-nya sudah terbebaskan. Sekarang lebih ke apa namanya Islami dan religi. Alhamdulillah. Berikutnya yang keempat, orang yang berilmu yang akan mendapatkan seluruh kebaikan. Ada hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Jadi nak sok ben wong iku dikai apik, cara dikai bejo karo Gusti Allah, berarti wong iku dikai ngerti ning gone babakan agama. Ngono Mbak Asa. Kira-kira kamu tahu tentang agama enggak? Iya tahu. Tahu ya? Tahu Caranya syahadat tahu ya? Iya tahu. Gimana syahadat itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pinter. Lulusan TK mana? Syahadat tahu. Salat tahu? Tahu. Tahu ya? Pernah melaksanakan salat ya? Iya. Setahun berapa kali Mbak? Enggak terhitung. Enggak terhitung ya. Alhamdulillah. Zakat tahu ya? Iya. Pernah melaksanakan zakat? Pernah. Berapa zakat yang pernah kamu keluarkan? Per bulan berapa? Zakat itu per bulan apa per tahun? Per tahun. Iya per tahun ya. Kita zakat itu kan 1 tahun sekali saat di akhir bulan Ramadan. Puasa pernah ya? Pernah. Ya, ini sedang dilaksanakan ya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah haji. Bila mampu. Mbak Aska sudah mendaftar belum? Belum ya. Padahal ini info dari Infotainment. Itu setelah corona ini nunggu daftar haji itu sekitar 20 tahun Mbak Aska. Jadi kamu daftar hari ini misalnya ini tanggal 1 ya, 1 Januari tahun 2021, berarti tambah 20 tahun lagi, berarti kamu berangkatnya itu umur 40. Ya, kira-kira semacam itu. Makanya kamu kalau sudah punya uang, ini siap-siap untuk daftar haji. Daftar haji itu tidak perlu mahal, ada yang mencicil. Nah, makanya cari banyak informasi tentang cicilan haji. Nah, ini yang bagi yang mampu. Nah, manakah ilmu yang wajib dipelajari terlebih dahulu? Ilmu yang wajib dipelajari bagi manusia itu yang bagaimana? Nah, ternyata jawabannya adalah yang wajib kita pelajari terlebih dahulu adalah yang kita butuhkan. Misalnya, ono wong laki mlebu Islam, ono wong bocah cilik. Bocah cilik itu biasanya nek TPQ diwarai apa Mbak Aska? Alif Bata. Nah, alif bata kan, karena dia belum tahu tentang huruf-huruf membaca Al-Quran. Meskipun perintah Allah adalah kita disuruh untuk membaca Al-Quran, tapi orang ujuk-ujuk terus ditungi Al-Quran, ya orang mudeng. Makanya diurut dulu. Nanti kalau sudah bisa membaca Al-Quran, akan dikenalkan bacaan-bacaan. Setelah bacaan-bacaan bisa, nanti baru berikutnya.
Makanya pelajaran haji itu ya kari ketika kita memang butuh untuk melaksanakan haji. Tentunya yang didahulukan adalah sholat, carane bersuci, gitu ya. Wudhu, kamu bisa wudhu sejak SD atau sejak TK? Sejak SMP? SD kira-kira kelas berapa bisa wudhu? Kelas 1 bisa wudhu? Ya diajari. Diajari. Kalau puasa kelas berapa? Kelas 2 cuma belum. Berarti yang full kira-kira kelas berapa? Kelas 4 atau 3 gitu. Oh gitu. Nah, kira-kira semacam itu. Berarti kan ilmu-ilmu ketika saat dibutuhkan. Lah itu beberapa materi yang perlu kita bahas pada pagi hari ini, dan demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Ihsan sampaikan. Intinya adalah marilah di bulan Ramadan ini kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Di antaranya adalah ilmu itu tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Misalnya Pak Ihsan, misalnya belajar ilmu apapun, baik ilmu agama maupun ilmu umum, semuanya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hari ini atau suatu saat nanti. Itu ya Mbak Ska ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada sesi pertama ini. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ihsan Sunaryo atas materi yang diberikan. Berikutnya ada pertanyaan yang datang dari Kakak Nanang yang ada di Ambon atau enggak tahu. Dari Ambon ya? Iya. Ya, memang pantesan orangnya kecil sama hitam. Pertanyaannya yaitu, apa yang harus dilakukan sehingga kita dapat menyatukan ilmu dan amalan? Oke, apa yang dilakukan supaya kita bisa menyatukan ilmu dan amalan? Baik. Tentang ilmu tadi sudah dibahas dari awal sampai akhir. Memang keberadaannya menjadi hal yang niscaya harus kita laksanakan. Tetapi kita harus bisa memilih, Mbak Aska. Kita mencari ilmu itu harus sesuai dengan yang kita butuhkan. Sekali lagi kembali tadi, ketika kita ingin, misalnya Mbak Aska itu dulu belum bisa sholat tahajud, kan terus mencari cara untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, setelah bisa, terkejar bisa, kita itu harus melanggengkannya Mbak Aska, melakukannya terus menerus. Supaya apa? Supaya ilmu itu tidak terkikis, tidak hilang. Itu ketika secara pribadi. Secara berikutnya, kalau kita sudah bisa, ilmu itu juga harus mentransfer kepada orang lain. Makanya ilmu itu perlu diajarkan Mbak Aska. Misalnya Mbak Aska ini di rumah ya, punya adik atau punya keluarga, nantinya kan punya anak-anak, punya cucu-cucu. Amin. Ya. Maka itu perlu dilanjutkan supaya kita itu selalu tidak melupakan ataupun tidak lama-lama hilang. Misalnya ini Mbak Aska, dulu pernah menghafalkan surat Yasin misalnya. Hafal surat Yasin? Hanya beberapa ayat. Oh, berarti yang Yasinnya itu beberapa lagi? Iya. Yasin itu udah hafal? Hafal Yasinnya saja ya. Nah, kalau dulu pernah hafal, tapi ketika tidak diamalkan, misalnya ya Mbak Aska, ilmu ketika tidak diamalkan, kira-kira lupa enggak? Lupa. Makanya supaya terintegrasi antara ilmu dan amal, ketika kita sudah mengejar ilmu itu, maka harus kita laksanakan. Ketika kita tidak memerlukan ilmu itu, ya tidak perlu dikejar. Contohnya kita itu mau bersepeda atau mau naik motor, tapi kita tidak tahu tentang motor dan sepeda, malah kita itu mempelajari tentang kapal, kan tidak nyambung. Ya, makanya semacam itu. Kita itu kepengen jahit, pinter, kepengen membuat modelis, membuat jilbab, kemudian membuat baju yang bagus. Tapi malah Mbak Aska misalnya sekolahnya adalah di listrik, tentang tegangan tinggi, tegangan rendah, voltase, skakel, kabel merah, kabel putih, itu nanti teroris jadinya.
Kira-kira semacam itu. Jadi kita harus membalancekan, menyeimbangkan. Kalau sudah bisa ya kita laksanakan. Begitu kira-kira keterangannya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang datang dari Kak Sita. Nah, ini Sita yang mana? Sita dari Neptunus. Oh, dari Neptunus. Ya, pertanyaannya? Bagaimanakah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang didapat tersebut? Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, ini yang berat ini. Nah, cara Jawa iki mudeng tapi ora dilakoni. Nah, jarkoni, ngajar tapi ora dilakoni. Nah, ini yang kamu tanyakan apanya? Hukumnya. Hukumnya ya. Nah, kalau soal menghukumi ini ya hanya pendapat ya Pak Isanya. Kalau agen Neptunus itu yang gimana ya? Yang pakai ini itu. Ya apa? Kamu pernah lihat filmnya enggak Agen Neptunus? Enggak. Agen Neptunus itu ada di lautnya. Ini berarti kamu enggak baca novel. Nah, bagaimana hukumnya orang yang tahu tapi tidak melaksanakan? Jelas kalau menurut Pak Ihsan adalah tidak benar. Tidak benar ya. Kalau kita tahu, kalau kita paham, maka kita harus melaksanakan. Kita tahu menyakiti hati orang lain adalah salah misalnya. Tapi kalau kita selalu menyakiti, itu berarti kita itu mengingkari hati nurani, kita itu mengingkari ketentuan Allah. Misalnya apalagi? Kita itu tahu pegang Al-Quran itu harus berwudu dulu, tapi dilanggar. Kita tahu sholat itu harus bersuci dulu, tapi belum bersuci malah sudah sholat. Kan tahu resikonya bahwa sholatnya nanti tidak sah. Nah, makanya ini juga menjadi hal yang berat Mbak Aska. Karena cobaan setan itu sekali lagi itu sangat banyak menghinggapi orang-orang yang berilmu. Maka kita harus selalu menguatkan iman dan takwa, jangan sampai tergoda. Mbak Aska pernah dengar cerita tentang Kiai Berseso? Enggak pernah. Enggak pernah. Dulu itu ada seorang kiai yang taat ibadah sekali, ilmunya juga sangat tinggi. Suatu ketika dia itu bertemu dengan setan. Karena setan mengganggu dengan cara keras tidak bisa, akhirnya setan mengganggu masuk dalam. Pakai cara apa bahasanya? Pakai cara lain. Akhirnya setan itu mendo-mendo atau mengubah diri sebagai seorang laki-laki yang rajin beribadah juga. Akhirnya setan itu endo-endo ibadah, endo nangis, nangis sampai akhirnya kiai itu terus menolehnya. Bareng menolehnya terus ditanya, "Loh, kowe kok ngibadah nganti nangis-nangis donga mau ngasih jaluk-jaluk apa ngasih Rasulullah niku piye? Karena dosaku itu banyak. Nek jenengan ngono ora tau duwe dosa ya ora iso kaya aku." Akhirnya terus tergoda kan. Lho berarti iku kudune ben iso salat kusuk, minta apa ndonga karo Gusti Allah sing tekun kudune duwe dosa sik. Nggih ha, jenengan ora tau duwe dosa ya ora iso. Akhirnya terus seluruh daftar menu dosa yang ringan. Ternyata daftar menu dosa yang ringan diajak ning gone karaoke. Wes angone jenengan mlebu karaoke tok ora usah ngombe, delok-delok tok. Akhirnya setelah masuk gelem diajak, iku mau terus diombeni Kak Aska. Diombeni iku maksudnya minumannya dikei sesuatu ning lemu. Akhirnya dia terus mabuk, bareng mabuk dia kehilangan akal pikiran. Terus ana cawe wedok, terus Iya itu. Nah, dijak yang-yangan, bareng dijak yang-yangan, ternyata ada laki-laki yang mengaku pacarnya marah-marah, akhirnya terus berantem, terus dibunuh. Bareng dibunuh itu mau, terus akhirnya dia dihakimi massa. Jadi dalam satu malam, Mbak Aska, setelah minum minuman keras, dia berzina, setelah berzina dia membunuh. Jadi ternyata mau cari dosa kecil, malah akhirnya mendapatkan dosa yang besar. Karena itu akhirnya terus dia itu apa jenenge ditaleni nggone ini
tanah lapang, dihakimi masak, terus dia minta tolong. Lah, minta tolongnya sama setan. Akhirnya dia bilang, "Nah, aku aja jaga tolong karo aku yang muni apa gitu yang dikehendaki setan." Akhirnya dia mau, lah akhirnya dia selamanya ada di neraka. Ini berbanding terbalik dengan cerita yang kita awal. Jadi wong apik awet cilik nganti tua, tapi di akhirnya ketika dia mendapatkan dosa yang besar, yaitu murtad. Dosa yang besar itu murtad, Mas, kan keluar dari Islam. Itu yang paling dibenci Allah. Nah, makanya akhirnya semua yang dilakukan dari kecil sampai tua itu tidak ada gunanya. Makanya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, minta supaya kita mendapatkan akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Demikian, Mas. Terima kasih Bapak Ihsan Sunario atas penjelasan dari pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Nah, itu tadi materi ilmu adalah pemimpin amalan yang disampaikan oleh Bapak Ihsan Sunario. Dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa pentingnya ilmu serta amalan akan bermanfaat apabila didahului dengan ilmu. Sekian materi ilmu adalah pemimpin amalan dalam pesantren Ramadan SMP Negeri 1 Wedari Jaksa tahun 2021. Semoga ilmu yang telah disampaikan Pak Ihsan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.